Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan channel Mister Problem Solving ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah subscribe channelnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like dan di komen. Karena masih banyak video tentang apa aja yang bisa kita perbaiki sendiri. Nah, hari ini aku mau berbagi aktivitas. Jadi ini ada speaker Simbada CST 6400N. Jadi ini rusaknya emang mati total, dan rencananya kita akan restorasi dan tambahkan Bluetooth di dalamnya. Nah, info dari temen ini katanya sudah dimasukkan tikus, dan emang kalau lihat dari bolongan angin di sini ya kelihatan banget itu udah pecah, digigit sama tikus kayaknya tuh kan. Oke, nggak kita coba ya karena takutnya nanti malah konslet. Kita langsung buka saja. Nah, setelah dibuka ternyata bener ya teman-teman, ini kabelnya udah pada putus. Terus di area di area preamp-nya ini juga udah sama sekali nggak terhubung sama bagian amplinya. Dan di sini banyak banget gigitan-gigitan tikus ya di trafo, di kabel-kabel. Hampir semuanya ini putus semua ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut restorasi, tenang aja dengan kabel-kabel yang banyak ini, nggak usah pusing karena di belakang saya sudah bikinkan nanti skemanya. Jadi skema dari perkabelan dari CST 6400 ini ya. Sekaligus ketika kita tambahkan Bluetooth nanti skemanya jadi seperti apa, bagian mana yang harus kita potong atau kita sambungkan terhadap Bluetoothnya ya. Dan untuk pembelian Bluetoothnya juga sudah ada linknya di deskripsi. Nah, pertama-tama kita cek dulu ini woofernya ya, speakernya apakah masih hidup. Caranya teman-teman bisa langsung ukur aja pakai ohmmeter di skala kali 1 ya. Kalau multisasternya itu bergerak, itu artinya, dan ada bunyi kresek-kresek ya, artinya speakernya masih bagus. Nah, langsung aja kita bersihkan sebelum kita operasi. Nah, sebagai informasi ya, jadi buat CST 6400N ini dia itu menggunakan IC penguat suaranya adalah TDA 2030. Jadi ini ada 3 karena memang sesuai dengan speknya ya, 2,1 artinya 2 speaker 1 woofer. Nah, kalau teman-teman ini punya kendala kayak gini, nah ini setelah saya sambungkan kabelnya ternyata itu woofernya nggak nyala ya teman. Nah, di sini langkah pertama teman-teman bisa tukar-tukar dulu TDA-nya. Kalau misalkan masih sama aja, berarti sebenarnya ada komponen-komponen di sekitar TDA-nya yang rusak ya. Nah, ini yang saya temukan adalah resistornya. Ternyata ini karena mungkin dikencingin tikus, jadi kakinya itu korosi sehingga berkarat ya. Nah, ini kita akan coba ganti aja dengan nilai yang sama. Kalau misalkan ada yang sama persis nggak apa-apa, kalau nggak ada ya teman-teman bisa ngakalin. Misalkan pakai 2 resistor, yang penting jumlah ohmnya atau jumlah resistansinya yang penting nanti mendekati atau sama ya. Ini langsung aja kita pasang resistor tadi ya yang udah rusak ya. Jadi ini sebenarnya TDA-nya tadi udah kita tuker-tuker tapi masih sama aja woofernya nggak nyala. Ternyata emang penyakitnya ada di resistor itu ya. Nah, ini sudah kita ganti dengan resistor yang baru. Dan setelah dicoba ini ternyata sudah oke ya teman-teman. Jadi dia udah, woofernya udah mau bunyi. Dan ini saya ngetesnya cuma pakai suara dari mixer aja teman-teman, karena kalau pakai lagu nanti kena copyright ya. Step selanjutnya adalah kita akan pasang Bluetooth ya. Jadi langkah pertama teman-teman bisa lihat dulu skema yang sudah saya buat ya, terkait di mana Bluetooth itu harus dipasang. Berikut adalah skemanya. Nah, untuk CST 6400N ini menggunakan power supply yang masih model lama ya. Jadi menggunakan trafo CT ini 12 volt sekitar 2-3 ampere kayaknya ya. Lalu komponen berikutnya adalah blok power ampli-nya. Ini dia menggunakan 3 TDA 2030. Jadi karena sesuai speknya ya 2,1, 2 speaker 1 woofer.
kemudian blok preamp, dan ada blok satu lagi kita bilang socket LAN aja ya. Nah, untuk perkabelannya, pertama power itu dari trafo CT ini disuplai ke power amp. Kemudian ini sebagian dibagi untuk ke socket LAN ya. Jadi ini untuk menyalakan lampu LED yang ada di speaker kanan dan speaker kiri. Nah, untuk preampnya ini ada 9 kabel. 6 kabel itu ternyata adalah sebagai LAN input dari RL dan input bus ya. Jadi dia menggunakan 6 kabel itu dihubungkan ke power amp. Kemudian baru speaker outnya dihubungkan ke socket LAN untuk menghidupkan speaker kanan dan kiri. Nah, yang paling penting adalah kabel socket LAN ini nih yang harus kita cari ya teman-teman. Karena ketika kita mau memasangkan perangkat Bluetooth, maka kabel LAN in ini harus kita potong. Kemudian dari preamp kita langsungkan ke kabel output dari Bluetooth-nya. Nah, sedangkan LAN in yang ada di Bluetooth itu kita hubungkan ke socket LAN. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau kita pasangkan VCD, TV atau segala perangkat lainnya, jadi teman-teman tinggal ngerubah settingan di Bluetooth-nya aja menjadi aux in. Nah, untuk powernya ini saya menggunakan adaptor saja ya teman-teman, karena di sini adalah tipnya buat teman-teman kalau pengen masang Bluetooth tapi nggak ada noise-nya. Salah satu caranya adalah dengan menambahkan adaptor seperti ini ya. Selain kelebihannya adalah kita jadi mengurangi beban trafo ya. Jadi trafo ini bisa powerful, memberikan supply-nya ke power ampli-nya, sehingga power ampli-nya lebih maksimal. Dan ini adalah pembelian dari kit MP3-nya atau kit Bluetooth MP3-nya ya. Dan teman-teman yang kepengen beli ini harganya 32.000 dan linknya sudah saya tampilkan di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik aja langsung dibelanjakan. Nah, di sini yang paling penting teman-teman harus cari mana soket LAN in, LAN out ya, karena dari pabrikan itu bentuknya macam-macam. Posisinya suka berubah atau berbeda-beda. Jadi teman-teman tinggal ngikutin skema yang sudah saya buat tadi ya. Pokoknya mana yang LAN in dimasukkan ke mana, ngikutin skema tadi yang saya buat, bisa di screenshot. Tapi intinya adalah jadi LAN out yang ada di Bluetooth ini kita masukkan ke preamp. Lalu LAN in yang ada di Bluetooth tinggal digabungkan ke LAN in yang ada di speakernya ya. Nah, untuk menentukan mana kabel LAN in sebenarnya gampang ya teman-teman, tinggal urut aja mana kabel LAN in yang berhubungan langsung dengan kabel solokan LAN in, itu adalah kabel LAN in-nya. Jadi teman-teman tinggal potong terus langsung disambungkan aja ya. Dan jangan lupa untuk kabel hitam adalah sebagai ground-nya, karena ini sebagai key point-nya ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau yang kabel kanan atau kabel kiri itu terbalik masih tidak masalah, tapi kalau yang ground itu tidak boleh terbalik. Nah, untuk posisinya teman-teman ya, untuk CST 6400 ini sebenarnya bebas, tapi setelah saya amatin ini area yang paling aman ini sepertinya emang paling di atas terus agak ke belakang. Dan ini adalah penampakan adaptor yang mau saya pasang ya teman-teman. Jadi ini saya pakai 12 volt. Ini bisa teman-teman pakai yang 1 ampere atau bahkan yang 500 mAh juga bisa. Atau teman-teman kalau misalkan nggak punya adaptor bisa pakai casan HP. Cuman ada trik khusus ya untuk casan HP. Jadi kalau casan HP itu kan 5 volt. Kalau kita masukkan ke sini maka nggak ngangkat. Kenapa? Karena di sini ada LM7805. Jadi kalau misalkan inputnya cuma 5 volt dia nggak ngangkat LM7805-nya. Lalu gimana caranya? Jadi kita harus menonaktifkan LM7805-nya, yaitu dengan cara dari output jadi casan HP itu yang positif teman-teman bisa langsung solderkan di kaki output dari LM7805-nya ini. Karena ini cuma ada 2 kaki, jadi teman-teman gampang.
teman-teman tinggal solder aja di kaki yang pertama. Kalau misalkan nggak ngangkat, berarti di kaki yang satunya lagi. Kutub positifnya ya teman-teman, jangan yang negatifnya. Nah, untuk memudahkan pemasangan ini nanti soketnya, soket besinya atau colokannya kita ganti kabel aja. Karena nanti di sini kita akan gabungkan sama trafo ya. Kabel AC dari trafonya. Jadi kita gabungkan kalau bisa itu setelah sikring ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada short, nanti sikringnya bisa putus duluan. Nah, kayak gini kira-kira penampakan setelah disambungkan. Selanjutnya kita rakit kembali. Dan ini adalah penampakan jadinya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, dan di komen. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Salam Mr. Proof Shopping YouTube channel.